Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama dengan NIM 210306059 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tati Fidianasari untuk melengkapi tugas saya. Di sini pertanyaan pertama yaitu jelaskan metabolisme karbohidrat pada ternak ruminansia dan non-ruminansia. Pada ternak ruminansia, karbohidrat pertama kali akan difermentasi oleh mikroba yang ada pada rumen, kemudian menghasilkan asam pirufat. Setelah itu, asam pirufat diubah menjadi VFI atau volatile fatty acid, atau biasa disebut juga asam lemak terbang. Kemudian VFA ini akan diserap oleh dinding rumen sehingga menghasilkan energi bagi ternak ruminansia. Selanjutnya yaitu pada ternak non-ruminansia. Pada ternak non-ruminansia, pencernaan karbohidrat pertama kali terjadi di mulut dengan bantuan enzim kreatin untuk mengubah amilum menjadi maltase sehingga dihidrolisis menjadi glukosa monosakarida, dan kemudian glukosa monosakarida ini akan diubah atau akan diserap oleh usus halus sehingga dapat diedarkan melalui darah menuju ke hati. Dan yang selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, bagaimana menjelaskan metabolisme karbohidrat pada hati. Pada hati, gula monosakarida tadi yang dikirim ke hati akan diubah menjadi glikogen. Kemudian ketika tubuh membutuhkan energi, glikogen akan diubah menjadi energi. Dan selanjutnya yaitu proses metabolisme protein pada ternak ruminansia. Pada ruminansia, protein akan didegradasi oleh protase sehingga menjadi peptida, kemudian dikatabolisasi menjadi asam amino bebas, kemudian menjadi amonia. Produk yang didegradasi akan digunakan oleh mikroba untuk mensintesis protein. Kemudian sel-sel mikroba yang mengandung banyak protein tersebut masuk melalui omasum, kemudian ke abomasum, hingga akhirnya diserap oleh usus halus. Kemudian proses pencernaan protein pada ternak non-ruminansia yaitu pertama kali terjadi pada lambung. Lambung yang berfungsi untuk mengekspresikan enzim peptinogen yang mengubah pepsin menjadi pektin. Setelah itu diproses oleh usus halus dengan bantuan empedu dan liver sehingga menghasilkan asam amino. Dan pertanyaan yang keempat yaitu proses pencernaan protein pada hati. Pada hati di sini berfungsi sebagai untuk mensintesis atau detoksifikasi racun. Untuk mendetoksifikasi racun dengan cara NH3 yang diserap oleh hati akan diubah menjadi urea agar tidak meracuni ternak. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu pencernaan lemak pada ruminansia dan non-ruminansia atau metabolismenya. Pada ruminansia, lemak akan dibawa ke rumen untuk diubah menjadi gliserol dan asam lemak melalui proses lipolisis. Kemudian gliserol akan diubah menjadi VFI atau volatile fatty acid. Kemudian diubah menjadi asam lemak rantai pendek dan asam lemak rantai panjang. Untuk asam lemak rantai pendek akan diserap melalui rumen. Kemudian untuk asam lemak rantai panjang akan diserap
dan masuk ke usus halus untuk membentuk terasil alisefol, fosfolipid, dan kolesterol. Dan untuk ternak non-ruminansia, cernaan lemak, yaitu lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Kemudian gliserol akan bercampur dengan garam, empedu, dan juga fosfat sehingga menghasilkan fosfolipid sebagai hasil akhirnya. Pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana metabolisme lemak pada hati. Hasil akhir dari metabolisme lemak seperti fosfolipid, gliserol, terasil, dan kolesterol akan membentuk kilometron yang akan menjadi pengantar ke hati dan juga ke peredaran darah. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh yaitu apa hubungan metabolisme karbohidrat, protein, dan hati? Hubungan dari metabolisme protein, karbohidrat, dan hati yaitu protein dan lemak, yaitu metabolismenya sama-sama menghasilkan asetil koenzim A sebagai hasilnya, yang dimana asetil koenzim A ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu, metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak saling berhubungan, dan juga metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak sama-sama hasilnya diolah melalui hati. Oleh karena itu mereka saling berhubungan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.